Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa faedah ini tanggal terakhir? Qala rahimahullah, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba wa ismu tafdil atyab lil munkari wa tuba lil mu'min lil muannath wal mana atyab halin takuna li hadha rajul. Faqila inna tuba syajaratun fil jannah wal awwal anhu kama qala Ibail kalimatun wa'id wa qila wa fil jannah wal awwal wal mananya adalah bukan ini. Sudah apa sudah. Makna tuba di sini ada dua pendapat kata Syekh rahimahullahu taala. Mana yang pertama yaitu tuba di situ pohon di dalam surga. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba bagi seorang hamba yang menjadikan kudanya untuk fisabilillah. Mananya adalah pohon di surga bagi seorang hamba yang menjadikan kudanya untuk fisabilillah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mananya adalah sangat bagus keadaan seorang hamba yang menjadikan kudanya untuk fisabilillah, jihad fisabilillah. Kata Syekh, perkataan yang kedua lebih umum. Yang benar perkataan kedua. Baik. Kemudian berikutnya, mana fi sabilillah dhabituhu ay yuqatila wa ta'niyatan wa qasada himayatan watanihi liqawmi baladan islamiyan fa huwa fi sabilillah. Wa kadzalika man qatala himayatan li nafsihi aw mali aw ali fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qatala duna dzalika fa huwa syahid. Mana fi sabilillah adalah standar dasarnya yaitu dia berperang memerangi suatu negeri, atau ada juga termasuk tujuan dia berperang untuk melindungi negerinya supaya negerinya menjadi negeri Islam. Jadi dia berperang, dia berjihad, dia bertempur supaya negerinya itu menjadi negeri Islam. Maka siapa yang standarnya begini, maka dia fisabilillah, jihad fisabilillah. Begitu pula siapa yang berperang atau bertempur tujuan untuk menjaga dirinya atau hartanya atau keluarganya, maka juga termasuk fisabilillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang terbunuh man qutila, siapa yang terbunuh ketika membela hartanya, jiwa dan keluarganya, maka dia syahid. Kemudian cara berikutnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, sangat bagus keadaan seorang hamba yang menjadikan kendaraannya fi sabilillah. Maknanya adalah la yahtamu lidunya wa innama yahtamu lil akhirah fa huwa fi isti'dadi daimin lil jihad fi sabilillah. Yaitu maknanya tidak ada dengan kendaraannya tersebut ambisi untuk dunia, hanyalah dia berambisi terhadap akhirat, sehingga dia menjadikan kudanya tersebut, kendaraannya tersebut persiapan terus menerus untuk jihad fisabilillah. Nah, jadi itu maknanya secara umum.
Sangat bagus keadaan seorang hamba yang menjadikan kendaraannya fisabilillah. Ya kuda, di sini kalau kendaraan sama daulah adalah kuda. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ash'atha ra'suhu maghbaratan qadamahu", berdebu kepalanya dan kakinya. Mananya adalah fa huwa la yahtamu bihalihi wala badanihi madama hadzal amr natijan an ta'atillahi azza wa jalla wa qadamahu maghbaratan min as-sayr fi sabilillah. Maknanya adalah ini keadaan orang yang terus berada dalam fisabilillah. Dia tidak memperhatikan keadaannya, penampilan dan fisiknya. Selama perkara yang dia berada di atasnya adalah buah dari ketaatan pada Allah. Nah, ya. Jadi orang yang taat pada Allah, di sini kita dapatkan faedah dari Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tidak sempat untuk memperhatikan penampilan dan memperhatikan fisik, karena mereka fokus untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kalian santri masih bisa untuk memperhatikan penampilan dan fisik dalam keadaan kalian melakukan ketaatan pada Allah. Nah, kedua kakinya berdebu karena berjalan terus fisabilillah. Nah ya. Kemudian faedah berikutnya, wa hadza dalilun ala anna ahamma syai'in 'indahu huwal jihad fi sabilillah, amma yakuna sya'ruhu aw thawbuhu aw firashuhu nadhifan falaysa lahu hammun fi. Ini sebagai dalil bahwasanya sesuatu yang paling penting di sisi hamba adalah jihad fi sabilillah. Perkara yang sangat penting di sisi hamba Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Ini jihad yang kalian lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang jihad fisabilillah. Jihad dengan apa? Dengan pulpen, pena, dengan tulisan. Inilah yang paling penting di sisi hamba Subhanahu wa taala. Di sisi hamba yang mukmin. Adapun dia memperhatikan rambutnya, pakaiannya, kemudian tempat tidurnya bersih, bukan suatu hal yang sangat penting bagi dirinya. Walaupun ini penting, tapi bukan suatu yang paling penting. Nah itu ya. Kemudian berikutnya, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berada dalam posisi menjaga, maka dia posisinya menjaga. Dan jika dia berada di paling belakang dari pasukan, maka dia berada di situ. Paling belakang pasukan ya seperti logistik. Maknanya hadis tersebut yaitu bahwasanya ada dua maknanya, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya anna la yubali aina wudiya in qila lahu harasa, yaitu dia tidak peduli di dalam jihad fisabilillah itu di mana tempatnya. Mau dia ditempatkan sebagai penjaga, dia penjaga. Kalau dia disuruh sebagai di belakang logistik, dia logistik. Itu orang jihad fisabilillah, dia tidak peduli di mana saja dia diletakkan, dia terima. Ini penting ya. Nah, jadi kalian sekarang misalnya lagi berjihad fisabilillah ini dengan jihad pulpen dan pena, apa saja kalian dibuatkan aturan, terima. Ya, mau disuruh tugasnya hari ini, hari itu, terima saja. Ini kan ini jihad, jangan protes. Selama bukan maksiat, ya, selama bukan pelanggaran syariat, terima saja aturan. Tidak boleh begini, lakukan yang ini, ya misalnya ya setiap hari ada tugasnya kalian begini. Tidak boleh ke sana ke sini, terima saja. Kenapa? Ini bagian dari jihad fisabilillah, ya.
Mana yang kedua adalah jika dia memang posisinya menjaga, maka dia tunaikan amanah tersebut. Dan jika dia bagian belakang, kalau bagian belakang pasukan logistik, maka dia juga tunaikan sesuai apa yang dia amanakan. Kata Syekh rahimahullah, kedua makna ini bisa masuk dalam pemahaman hadis tersebut. Kemudian faedah berikutnya, qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Maknanya, jika dia meminta izin maka dia tidak diizinkan, dan jika dia meminta syafaat maka tidak diberikan syafaat. Maksudnya, dia huwa inda an-nasi laysa lahu jahun wala syarafun hatta in ista'dzana lam yu'dzan lahu, hakadha inda ahli sultan laysa lahu martabatun fa in syafa'a lam yushfa' la walakinnahu syafi'un inda Allah wa lahu al-manzilatul 'aliyah li'annahu yuqatil fi sabilihi. Mananya di lafaz tersebut adalah dia di sisi manusia tidak terpandang, tidak mulia. Sahih. Kalau kita fokus jihad fi sabilillah, fokus di dalam berjihad seperti ini, orang tidak akan memandang kita mulia. Orang tidak memandang, kebanyakan manusia masyarakat tidak memandang kita itu terpandang, memiliki kedudukan yang mulia, sehingga kita dianggap enteng. Lebih-lebih kata beliau di sisi penguasa tidak ada martabatnya. Kalau meminta izin tidak diizinkan, kalau memberi syafaat tidak diizinkan. Akan tetapi ini harus kita kejar. Akan tetapi dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar. Tidak perlu kita mendapatkan menjadi orang terpandang di masyarakat, terhormat di masyarakat, kalau kita harus meninggalkan jihad fi sabilillah. Jangan. Ya, kita mau mulia, kita mau terpandang, mau dipuji, dipuja, diangkat, disanjung di sisi masyarakat manusia, tidak butuh. Apabila hal itu kita mendapatkan, harus meninggalkan jihad fisabilillah. Jangan, santri dilarangkan itu. Sini kok, kenapa aku pilih sini? Baik kok di sini. Baik ya. Itu harus kita tanamkan. Kalian seluruhnya santri tanamkan prinsip ini. Kalau kita harus memilih, maka pilih. Lebih baik kita tidak terpandang dan mulia di sisi masyarakat atau manusia, apalagi sisi pemerintah atau penguasa, jika harus mengorbankan jihad fisabilillah ini, meninggalkan talabul ilmi, meninggalkan ketaatan pada Allah, meninggalkan majelis ta'lim, mendalami Al-Quran dan Sunnah. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan ini, kita tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, tidak akan mendapatkan nanti syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini. Ya, riwayat Bukhari. Kalian santri mau nanti di hari kiamat memberi syafaat, membantu, menolong orang tuamu di hari kiamat? Mau tidak? Semangat terus bermajelis menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran Sunnah. Kalau kamu mau, atau kita semua, kamu mau mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat, bermajelis salim, menuntut ilmu, dan derajat yang tinggi di dunia husnul khatimah, derajat yang tinggi nanti setelah mati, diselamatkan dari azab kubur. Di hari kiamat lebih-lebih menuntut ilmu, karena ini jihad fisabilillah. Nah ini hadisnya apa? Ingat baik-baik hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari. Tenang. Riwayat Bukhari ini dalam kitab jihad. Itu maknanya. Kemudian faedah berikutnya, makna syafaat adalah wa tawassutul ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madaratin. Makna syafaat adalah ingin membantu orang lain
dengan memberikan manfaat pada orang lain tersebut atau mencegah mudarat dari orang lain tersebut, untuk menjauhkan orang lain tersebut dari mudarat. Itu namanya syafaat. Jadi kalau kita ingin memberikan manfaat pada orang lain, siapa orang lain yang terbaik di sisi kita? Kamu ini, siapa orang terbaik di sisimu dari manusia sekarang selain Rasul? Siapa? Orang tua. Semua kita sepakat itu. Kalau kamu atau kita semua ingin memberikan manfaat kepada orang lain yang paling kita cintai, itu orang tua, atau mencegah mereka dari mudarat, ini dia. Apa itu jihad fisabilillah? Apa jihad fisabilillah menurut ilmu? Jadi para penuntut ilmu itu akan memberikan syafaat pada orang tuanya. Dan Nabi ini, maka kalian santri ya, kita juga semua, hanya alhamdulillah sampai detik ini kita masih menuntut ilmu terus, dan insyaallah semoga Allah mematikan kita di atas jihad ini. Kalian sampai sekarang baru dapat nikmat ini dan mengambil ilmu ini, amalkan sampai kalian tua. Kalian sekarang rata-rata umur 20 paling berapa? 23. Paling tua kalian di sini 23. Ya. Sampai nanti meninggal. Supaya apa? Supaya kalian bisa memberi syafaat orang tua. Orang tua kita tidak sempat menuntut ilmu. Ya apa tidak? Termasuk orang tua saya. Tapi ada kesempatan besar mereka mendapatkan pertolongan mendapatkan manfaat dan terjaga mudarat. Kenapa? Dengan kita sebagai anak semangat terus jihad ini menuntut ilmu. Ya, itu sudah berbakti yang paling top sudah. Walaupun tidak akan bisa membalas budi mereka, tidak bisa. Tapi ini sudah yang berbakti yang paling top, paling puncak seorang anak pada orang tuanya. Apa itu? Apa itu Abdullah? Menuntut ilmu. Ya. Rezeki semangat menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana semangatmu sekarang kalian itu sebagai kalian memancing. Menuntut ilmu. Apa? Hai. Itu ya. Itu dia. Maka oleh karena itu semangat. Kalau juga yang kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ini juga jihad fisabilillah. Jihad sekarang tidak ada di Indonesia. Maksudnya melawan orang kafir. Kita untuk di Palestina tidak mungkin. Tidak diizinkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak mungkin. Ya, tidak akan diizinkan sama beliau. Rahimahullah. Baik ya. Maka ada jihad ini, menuntut ilmu. Jadi jihad menuntut ilmu kita dapatkan faedah lagi sekarang. Jihad menuntut ilmu kita akan di antara faedahnya, dan ini ilmu baru bagi kebanyakan kita, ya, maksudnya kalian santri. Di antara keutamaan jihad menuntut ilmu adalah dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat untuk orang-orang terdekatnya. Yang kedua, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia. Apa itu? Husnul khatimah, di kuburan diselamatkan dari kubur adab, kemudian di hari kiamat dapat syafaat. Masya Allah ya. Nah, mungkin ini di antara hikmahnya kenapa para ulama seperti Syekh, kita sesuai dengan urutan ketua-tuanya, Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun sakit keras, jam 1:30 beliau masih terima akhir kehidupan beliau, masih terima orang datang untuk bertanya tentang ilmu, masih beliau layani. Karena ini ternyata sesuai umurnya. Syekh Albani rahimahullah, sebelum beliau meninggal masih beliau mengeluarkan audio nasihat lil muslimin wassalafiyin. Ada audionya, nasihat kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, secara khusus salafiyin. Ada audionya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah masih sempat memberikan das mensarah faedah ilmiah. Syekh Mukbil rahimahullah masih bisa memberikan ta'lim lewat di Damat dengan melalui audio pada saat itu, belum ada WhatsApp. Ya, karena beliau meninggal tahun 2001. Syekh Ibnu Utsaimin duluan, baru lama Syekh Mukbil. Ini diantaranya ternyata. Karena jihad ini adalah amalan tersebut, majelis ta'lim, apa memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, jihad fisabilillah dan memberikan syafaat. Orang tuanya Syekh Mukbil awam. Orang tua Syekh Mukbil awam, terpengaruh pemahaman Syiah, bukan Syiah tapi ya, tasyayyu. Coba dengan keadaan beliau imam,
Ahlussunnah wal Jamaah. Mendapatkan ini dia akan mendapat memberikan syafaat yang orang tuanya awam. Semua itu orang tuanya awam. Tasyayyu itu ada sifat terpengaruh pemahaman Syiah. Ibaratnya orang-orang kita ini tasawuf itu terpengaruh pemahaman Sufi. Ya apa tidak? Orang-orang kita ini ya itu. Bukan mereka Sufi, ada pengaruh. Nah, mudah-mudahan dengan kita sebagai anak bisa menasihati sedikit. Apa? Ya, mereka tahu setelah salam. Ya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ini kalau kita pintu, kalau salam ke kanan begini supaya pintu surga terbuka. Kalau kiri jangan, kalau supaya pintu neraka tertutup. Nah, ya. Begitu. Kemudian setiap malam Jumat baca Yasin Al-Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin. Apalagi barasanji, tahlilan hari ketiga 7.40. Nah, berapa itu? Ya? Bukan mereka subuh, tapi terpengaruh dengan berjalan waktu dia dengar anaknya. Nah, apalagi kalau anaknya dia lihat memang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, itu saja di dunia mereka bisa mau terima apalagi akhir. Nah, itu ya. Nah, ini diantara kita dapatkan faedah bahwa jihad menuntut ilmu diantara keutamanya akan mendapatkan syafaat insyaallah, yaitu dia memberikan syafaat pada orang-orang terdekatnya, orang-orang dicintai. Orang yang paling kita cintai nomor satu melebihi dari istri bagi kita para laki-laki, naam, adalah orang tua. Nah, orang tua kita semua awam. Ya, kecuali kalian, masya Allah, ya, kecuali kalian yang sudah kenal dakwah, jadi orang tua kalian ada yang sudah kenal dakwah. Ya, walhasil. Kemudian faedah berikutnya wal hadits qasama an-nasu ila qismain. Hadits ini memberikan faedah bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. Subhanallah. Ya. Manusia semua terbagi menjadi dua. Yang pertama, laisa lahu hammun illa dunya, imma li tahsilil mal aw li tajmilil hal, faqad istab'adat qalbuhu hatta shaghalatu an dzikrillah wa ibadatihi. Atsani akbaru hammihi al-akhirah. Fa yas'ala fi 'ala ma yakunu mashaqqatan wa huwa al-jihad fi sabilillah wa ma'a dzalika adda ma yajibu alaihi min jami'il wujuh. Masyaallah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia cuma dua. Nah, sini. Baik. Yang pertama, yaitu manusia yang tidak ada ambisinya kecuali dunia. Tidak ada ambisinya kecuali dunia, yaitu entah untuk mendapatkan harta atau mempercantik tajmil yang kurang bagus, memperbagus keadaan ekonomi. Ini ya. Faqad istab'adat qalbuhu, maka dengan begitu sungguh hatinya menjadi jauh, sehingga dunia menjadikan hatinya jauh dan dunia menyibukkan dia dari zikrullah dan ibadah kepada Allah. Nah, ya. Ini golongan manusia pertama. Insyaallah kita tidak termasuk golongan pertama ini, ya. Kalau kita harus sibuk pada dunia, tidak menjauhkan kita kesibukan itu hati kita dari zikrullah dan ibadah. Sini kona sini. Aku kasih capek udah. Baik ya. Apa zikrullah yang paling afdal? Kamu? Al-Quran. Kedua, Fadil. Oh belum. Apa? Zikrullah yang paling afdal Al-Quran. Yang kedua apa? Sebut. Riyad. Yang kedua apa? Dzikir yang paling afdal adalah yang pertama Al-Quran tentunya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, Pak Ustaz. Biasanya kalau orang sudah bertelekan begitu dia tahu jawabannya. Sado, Fajar. Apa Fajar? Dzikir yang paling afdal setelah Al-Quran?
menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menuntut ilmu lah. Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga yang paling afdal yang pertama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kedua adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan pada kalian zikir. Apa itu? Rasulan yatslu alaikum. Nah itu. Jadi zikir yang paling afdal yang kedua adalah Rasul. Dannya tadi. Nah, ya. Yang ketiga majelis ilmu, yang keempat sholat. Nah, ya. Seterusnya. Nah ini, jadi insya Allah golongan yang pertama ini, insya Allah. Apa maksudnya? Golongan yang pertama ini adalah itu. Golongan yang kedua, akbar hammi. Ambisi dia yang paling besar adalah akhirat ini kita insya Allah. Apa itu fawayas alaha, yaitu dia berusaha untuk akhirat. Fi'ala di dalam meninggikan apa yang dia dapatkan kepayahan di dalam ambisinya tersebut. Nah, ya. Wa huwa jihad fisabilillah, dan itulah jihad fisabilillah. Nah, ya. Sehingga dengan itulah bersamaan dengan payahnya dia di dalam ambisinya tersebut, dia menunaikan apa saja yang harus dia tunaikan dari segala sisi. Ini dia. Insya Allah kita golongan yang kedua, bukan golongan pertama insya Allah ya. Kalaupun kita harus pada dunia, dan itu memang suatu hal yang harus, apalagi kita yang sudah berkeluarga, sebagai istilahnya orang awam pahlawan keluarga, maka tetap jangan mengalahkan ambisi kita yang besar adalah akhirat. Nah ya, ini bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun capeknya kita, bagaimanapun lelahnya kita, jangan hati kita terjauhkan dari zikrullah, jauhkan dari ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang paling afdal kata Imam Syafi'i setelah melaksanakan kewajiban adalah apa? Apa namanya? Talabul ilmi. Nah, ya. Kata Imam Syafi'i dalam diwannya, dalam kitab Al-Ummah dan fatwa-fatwanya, bahwasanya ibadah yang paling afdal setelah melakukan kewajiban adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu mengalahkan sholat tahajud. Menuntut ilmu itu mengalahkan sholat rawatib. Ya, walaupun banyak kaum muslimin sangat memperhatikan sholat tahajud, bahkan dia nasihati anaknya kalau mau pergi belajar misalnya kuliah, jangan lupa sholat tahajud nak. Nah itu begitu ya. Ternyata Imam Syafi'i, ya saya nukil saja Imam Syafi'i karena kita mazhab Syafi'i di Indonesia, ternyata menuntut ilmu itu lebih afdal dari semua itu. Ya, begitu. Apalagi kalau dia bisa kumpulkan, sudah menuntut ilmu, sholat tahajudnya Masya Allah, sholat rawatibnya Masya Allah, puasa sunnahnya tidak ditinggalkan Masya Allah, baca Al-Qurannya tidak ditinggalkan pun Masya Allah, ibadah-ibadah lainnya pun tidak ditinggalkan, tidak diremehkan Masya Allah, rutin. Wah ini sudah nurun ala nur. Nah ya. Kemudian faedah berikutnya, wa istafadu minal hadits anna an-nasa qisman kama sabaqa. Ats-tsani. Yang bisa diambil faedah dari hadits tersebut kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga. Jadi di sini kita dapatkan faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manusia itu cuma terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Kalau bukan ambisinya besar pada dunia atau ambisinya besar pada akhirat. Tidak ada namanya sedang-sedang saja. Tidak ada itu. Ini bantahan sudah. Sebagaimana kata orang-orang tua kita ya, jangan mengaku terlalu fanatik, dan juga terlalu perhatikan juga duniamu. Nah begitu. Itu kan ada sebagian bahasa orang tua kita deh. Ya, tidak ada itu, tidak ada. Ternyata kita dapatkan faedah dari Syekh rahimahullah, ada Syekh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disyarah oleh para ulama dan dari Syekh bahwa manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Ya.
Kemudian yang berikutnya, annalladzi laysa lahu hammun illa dunya qad tataqallabu 'alaihi al-umur wa la yastati'u al-khalas min adna adhiyatin wa yashqa bi khilaf al-jazim alladzi la tuhimmu dunya bal arada al-akhirah wa lam yansa nasibahu min ad-dunya wa qana bima qaddarahu Allah taala. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya orang yang tidak ada ambisinya kecuali dunia, maka tataqallabu 'alaihi al-umur, maka perkara-perkara permasalahan-permasalahan akan tak balik-balik dia. Ini kita pakai bahasa Sulawesi saja. Bahwasanya orang-orang yang tidak ada ambisinya kecuali dunia, maka urusan-urusannya tak balik-balik, tidak memberes maksudnya, kata Syekh. Bagaimana bentuknya? Wala yastati'ul khalas min adna diyatin. Dia tidak mampu mendapatkan solusi yang terbaik dari gangguan yang paling ringan seperti duri. Gangguan yang paling ringan dari duri, tertusuk pada kakinya. Ini entah, kita sudah bahas ya, entah maksudnya itu secara hakiki duri tertusuk darinya sehingga dia tidak memahami bahwa bagaimana cara solusi dari duri tersebut, atau maneh lain yang berupa kiasan. Ya, kita sudah lewat pembahasannya. Berbeda dengan orang yang memiliki tekad yang kuat, alladzi, yaitu orang yang memiliki tekad yang kuat tersebut, la tuhimmu dunya, yang dunia tidak melalaikan dirinya. Bal arada al-akhirah, kata Syekh, bahkan ambisinya adalah akhirat, walaupun lam yansah, walaupun dia tidak melupakan bagiannya di dunia, yaitu mencari maisha. Wa qana'ah, yaitu tetap dia cari maisha, wa qana'ah, dan dia qana'ah terhadap apa yang Allah takdirkan subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Ya santri dan ya ikhwan, hafizakumullah ta'ala, apa sekarang Allah takdirkan pada kita? Khususnya kita udah bahas di lingkup hombis markis. Allah takdirkan kita sekarang memiliki markis. Itu harus diingat. Takdir yang Allah takdirkan pada kita ini adalah Allah menakdirkan kita semua memiliki markis di tempat ini. Berarti Allah menakdirkan pada kita untuk kita menjadi golongan yang kedua. Karena Allah memudahkan dan memberitahu kepada kita untuk mendapatkan wasilah menjadi golongan yang kedua. Maka kita mensyukuri dan kita qanaah terhadap takdir ini. Itu maksudnya. Ya, tapi jangan kita lupa terhadap bagian kita di dunia ini. Tapi ini kata saya, ya, dia mungkin akhirat dan tidak lupa bagiannya di dunia, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah takdirkan. Ini. Apapun sekarang kita punya pemikiran, obsesi, apakah lagi orientasi, apalagi ambisi, apalagi namanya sudah bahasa-bahasa keren itu, ingat takdir awal kita dari 2009 atau 2010, ini dia takdirnya. Ya, karena ini Allah menjaga kita. Ya, karena ini Allah takdirkan. Mudah-mudahan sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Maka kita qanaah terhadap takdir ini. Kita qanaah terhadap takdir ini. Apalagi alhamdulillah kita sudah punya rumah masing-masing. Maka qanaah. Ya, karena kalau kita tidak qanaah terhadap takdir ini, hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, ya. Pola selesai saja. Ini saya ingatkan ya, bahwasanya orang yang memiliki akhirat dia tidak lupa pada dunianya, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan terhadap kita dengan adanya markis ini, maka ini yang kita utamakan. Karena ini adalah qanaah. Yang lainnya itu sekedar pelengkap. Jangan ini jadikan pelengkap, yang lainnya sebagai utama. Jangan. Karena kita diantara perkataan Syekh atau penjelasan Syekh dalam tersebut, yaitu orang menginginkan akhirat, dia tidak lupa pada dunianya, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan kita, markis ini maksudnya Allah menakdirkan kita sebagai penuntut ilmu. Itulah maksudnya. Bahasa singkatnya, Allah menakdirkan kita menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan Sunnah.
ini takdir, maka kita qanaat terhadap takdir ini. Jangan takdir ini terkalahkan oleh apapun. Karena kalau kita terkalahkan, kalau ini takdir ini terkalahkan yang lain, berarti kita keluar dari namanya qanaah yang telah Allah takdirkan pada kita. Nah ya, kalau yang berkata, Ustaz buktinya damat hancur. Ingat, damat hancur tapi muncul damat-damat yang lain. Ya tak? Kalian silakan dengar kembali itu audio oleh-oleh itu. Yang justru muridnya lebih jauh dari damat. Muncul damat-damat yang lain. Ini takdir. Takdir. Nah, laisa khabar kamu ayana. Tidaklah kabar seperti menyaksikan langsung. Kalian cuma dengar, kami menyaksikan. Saksi hidup. Dan Ustaz Abu Hazim Sabawarko meminta kita bakal bisa dijadikan rutin ini ziarah. Ya mudah-mudahan lah. Tergantung rezeki. Sambil doa. Dan taman kepada Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik, ya ini penting. Ini takdir. Baik, balas ya. Kita tidak memperpanjang. Kemudian yang ketiga faedah kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa diambil dari hadis tersebut, anda yang bagi liman jahada fisabilillah Allah takuna hammu wal maratib. Masya Allah. Bal yakun hammu wal qiyam bima yajib alaihi imma fil hirasa wa ala al-saqa aw al-qalbi aw al-jadbi hasba al-maslahah. Faedah ketiga dari hadis tersebut kata Syekh, seharusnya bagi siapa yang berjihad fisabilillah, kalian. Kita semua secara khusus kalian lagi santri, secara khusus kalian. Dan kita semua insyaallah seharusnya bagi siapa yang berjihad fisabilillah, jangan ambisinya dalam jihad fisabilillah martabat fulus, kedudukan, mau terpandang, mau terkenal. Akan tetapi ambisinya dalam jihad fisabilillah adalah menegakkan apa yang harus ditegakkan. Apa yang harus dia tegakkan. Baik itu dalam menjaga di dalam berjihad atau dia barisan terbelakang. Ini bagus kita barisan terbelakang dalam jihad daripada tidak masuk dalam jihad. Barisan terbelakang saya sebagai apa ya? Pelengkap, logistik, pembersih masjid, apa-apa. Yang penting masih dalam kategori jihad misalnya. Awal jam atau ya posisi cadangan. Jam itu sisi belakang samping, yaitu cadangan lah masa bebasnya. Sesuai kemaslahatan. Nah, ini yang penting kata Syekh dengan hadis tersebut, bagi kita yang berjihad sekarang kita jihad yang kedua ini, jihad menuntut ilmu. Karena jihad menganggap perang tidak ada. Alhamdulillah Allah angkat dari negeri Indonesia. Maka jadikan ham kita, cita-cita, ambisi kita dalam jihad ini adalah jangan martabat fulus dunia atau terpandang. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, inna danu martabatil insani dan nas la yastalzimu minhu danu martabatil Allah azza wa jalla fa hadha rajul ladhi insyafa'a lam yashfa wa ista'adana lam yudal qala fi rasul sallallahu alaihi wasallam tubalahu. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah terakhir mungkin ya. Nah, bahwasanya martabat seseorang yang rendah di sisi manusia, martabat atau kedudukan seseorang di sisi manusia, di sisi masyarakat, tidak melazimkan rendahnya martabatnya di sisi Allah. Nah, ini harus kita pakai pemahaman ini. Ya, kita tidak dikenal di sisi masyarakat, kita cuma ditahu nama kita, tidak ditahu orangnya. Banyak kan orang begitu? Banyak. Nah, tidak mengharuskan orang tersebut rendah martabat sisi manusia di sisi masyarakat, mengharuskan dia rendah martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yahya Abdullah di majelis, dia berapa Syekh Mukbil rahimahullah taala, ketika beliau keluar dakwah, kan beliau orangnya kecil. Syekh Mukbil itu tidak tinggi, tidak tinggi dan tidak gemuk.
Kalau ya saya juga tidak besar, tidak tinggi, hanya gemuk. Sekarang gemuknya. Jadi sini sebelum saya hafadhallah. Pada suatu saat beliau pergi keluar dakwah, ya tentunya pengawalnya besar-besar. Naam. Orang-orang awam pada saat itu tidak menyangka bahwa itu namanya Syekh Mukbil. Ya karena memang Syekh Mukbil kan tidak dikenal. Apa bukan? Tidak pernah muncul video atau gambar beliau ya. Nah, tapi namanya dikenal di mana-mana. Begitu. Cuma orang tahu namanya, tidak tahu orangnya. Nah, begitu ya. Walhasil. Ini sesungguhnya rendahnya martabat seseorang di sisi masyarakat tidak mengharuskan rendah martabat di sisi Allah. Ini yang kalian salti secara khusus, lebih baik kalian pegang prinsip ini. Jangan harus kau berpikir terkenal di sisi masyarakat. Mereka tahu mukamu, mereka tahu wajahmu, mereka tahu penampilanmu. Yang kita kejar adalah bagaimana martabat dan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah terbesar atau sebab terbesar untuk mendapatkan derajat tinggi, ini kata Syekh. Lihatlah orang ini dalam hadis tersebut. Jika dia meminta syafaat pada manusia, dia diberikan syafaat. Cuma kalau kita tidak sebut diri kita dari pondok ini, pengurus pondok ini, kapan diurus-urus itu, kita tidak mungkin dibelok-belokkan. Ya apa tidak? Ya, urusan das. Bisa disamakan dengan masyarakat yang lain. Hampirnya ini Pak, ini silakan Pak. Kalau dia belum tahu Ustaz, ya Pak Ustaz. Tapi kalau iya silakan. Urutan berapa? 15. Tapi coba kalau dia tahu dia tuh kasih nomor 1. Coba lihat kata beliau, lihatlah orang ini. Yang ingin jika dia meminta syafaat tidak diberikan syafaat. Dan jika dia minta izin dia tidak diizinkan. Kenapa? Karena memang dia di sisi masyarakat tidak terpandang. Tapi kata Syekh, tidak terpandangnya dia di sisi masyarakat bukan melazimkan dia di sisi Allah rendah. Itu harus kita paham ya. Makanya pilih lebih baik derajat dan martabat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita tinggi di sisi masyarakat tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala rendah. Pilihan ada pada kita semua. Baik ya. Ini selesai faedah dari hadis tersebut. Berapa lagi? Hadis tersebut yaitu Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah. Selesai syarat dari hadis tersebut. Masya Allah.